Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Pada hari ini kita akan belajar mengenai materi gaya belajar. Sebelum kita masuk ke materinya, apakah adik-adik semua sudah tahu apa itu gaya belajar? Gaya belajar adalah cara seseorang dalam menerima, mengelola, mengingat, dan menerapkan informasi dengan mudah. Gaya belajar merupakan cara yang konsisten yang dilakukan oleh seseorang dalam melakukan stimulus atau informasi, cara mengingat, berpikir, dan memecahkan soal. Setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda yang dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan. Dengan mengetahui gaya belajar seseorang, mereka dapat mengoptimalkan proses pembelajaran mereka dan meningkatkan efektivitas dalam memahami serta mengingatnya. Nah, dari penjelasan tadi, kita sudah tahu bahwa setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Beberapa gaya belajar tersebut yaitu ada gaya pembelajaran visual, gaya pembelajaran kinestetik, dan juga gaya pembelajaran auditori. Yang pertama, gaya belajar visual. Gaya belajar visual adalah gaya belajar yang mengandalkan penglihatan sebagai cara utama untuk menyerap informasi. Pembelajaran visual cenderung lebih mudah memahami dan mengingat informasi yang disajikan secara visual. Ciri-ciri pembelajaran visual yaitu yang pertama, lebih cepat memahami informasi melalui gambar, diagram, atau peta konsep. Yang kedua, suka membaca dan melihat catatan atau bahan ajar dalam bentuk tulisan atau gambar. Yang ketiga, mengingat wajah atau bentuk daripada nama atau detail lisan. Yang keempat, membuat catatan yang terstruktur dan sering menggunakan warna atau simbol untuk membantu mengingat. Dan yang terakhir, lebih suka belajar sendiri dengan membaca ataupun mengamati. Jadi, gaya belajar visual adalah cara belajar di mana seseorang lebih mudah memahami dan mengingat informasi melalui elemen visual seperti gambar, diagram, warna, dan video. Strategi yang efektif untuk pelajar visual meliputi penggunaan peta konsep, catatan berwarna, dan infografis untuk membantu memproses dan mengingat informasi dengan lebih baik. Yang kedua, gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar yang mengandalkan gerakan fisik, sentuhan, atau kegiatan praktis untuk memahami informasi. Pembelajaran kinestetik menyerap informasi lebih baik melalui praktik langsung atau simulasi. Ciri-ciri pembelajaran kinestetik yaitu yang pertama, suka belajar sambil melakukan aktivitas fisik, misalnya berlatih atau bereksperimen langsung. Yang kedua, lebih cepat memahami dengan cara melakukan, bukan hanya dengan mendengar atau membaca. Yang ketiga, kesulitan duduk diam untuk waktu yang lama, suka bergerak atau menggerakkan tubuh saat belajar. Yang keempat, menggunakan bahasa tubuh saat berbicara dan bereaksi terhadap lingkungan fisik. Dan yang terakhir, memiliki keterampilan motorik yang baik seperti keterampilan praktis atau keterampilan tangan. Jadi, kesimpulannya adalah gaya belajar kinestetik adalah cara belajar yang optimal bagi mereka yang lebih mudah memahami dan mengingat informasi melalui aktivitas fisik dan pengalaman langsung. Pelajar dengan gaya ini
lebih suka belajar dengan melakukan daripada hanya melihat atau mendengar. Mereka memiliki kebutuhan untuk bergerak, menyentuh, atau menggunakan tubuhnya sebagai bagian dari proses belajar, sehingga praktik langsung, eksperimen, simulasi, dan penggunaan alat peraga menjadi sangat efektif bagi mereka. Selanjutnya, yang ketiga atau yang terakhir adalah gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori adalah cara belajar yang optimal bagi mereka yang lebih mudah memahami dan mengingat informasi melalui pendengaran. Pelajar auditori cenderung belajar dengan baik ketika informasi disampaikan secara lisan, seperti melalui penjelasan guru, diskusi, atau audio. Mereka lebih mudah menangkap dan mengingat materi jika bisa mendengarkan atau berbicara tentangnya. Ciri-ciri pembelajaran auditori, yaitu yang pertama, lebih mudah memahami materi saat mendengarkan penjelasan atau saat berdiskusi. Yang kedua, suka membaca materi dengan suara yang keras atau mendengarkan rekaman. Yang ketiga, mengingat informasi berdasarkan apa yang didengar daripada apa yang dilihat atau yang dilakukan. Yang keempat, menyukai musik dan kadang-kadang belajar lebih baik dengan latar belakang suara. Dan yang terakhir, mengulang informasi dengan berbicara pada diri sendiri atau dengan orang lain agar lebih mudah diingat. Kesimpulannya adalah gaya belajar auditori sangat efektif bagi mereka yang belajar melalui pendengaran dan komunikasi verbal. Pelajar auditori memiliki kecenderungan kuat untuk menangkap informasi melalui pendengaran dan berbicara, sehingga metode belajar yang melibatkan audio, diskusi, dan penjelasan verbal akan sangat membantu mereka dalam memahami dan mengingat materi. Mengoptimalkan gaya belajar ini seperti melalui diskusi aktif dan penggunaan alat bantu audio, memungkinkan mereka mengembangkan pemahaman yang mendalam dan mempertahankan informasi dengan lebih baik. Ketiga gaya belajar yaitu visual, kinestetik, dan auditori masing-masing menawarkan pendekatan unik untuk memahami dan mengingat informasi. Gaya belajar visual, pelajar visual lebih mudah belajar melalui penglihatan. Mereka memahami informasi dengan baik melalui gambar, diagram, warna, dan video. Catatan berwarna, peta konsep, dan infografis adalah alat bantu efektif bagi mereka. Gaya belajar kinestetik. Pelajar kinestetik belajar melalui gerakan dan pengalaman langsung. Mereka memahami materi dengan baik melalui praktik, simulasi, dan penggunaan alat peraga. Mereka cenderung merasa lebih nyaman dalam lingkungan belajar yang fleksibel dan aktif. Gaya belajar auditori. Pelajar auditori belajar melalui pendengaran. Mereka menangkap informasi dengan baik melalui diskusi, penjelasan verbal, dan audio pembelajaran. Mendengarkan rekaman atau mengulang materi secara lisan membantu mereka lebih memahami dan mengingat informasi. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa Ibu jelaskan pada hari ini. Terima kasih semuanya.